Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Husna dengan NIM 253294149 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang tokoh inspiratif yang di sini saya mengambil, yaitu Bapak Yusuf Hamka. Pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Soekardi, Magister Teknik. Profil singkat dari Yusuf Hamka yaitu seorang bos jalan tol. Nama aslinya yaitu Alun Joseph atau dikenal juga dengan Babah Alun. Namanya berubah dari Alun Joseph ke Yusuf Hamka yaitu semenjak ia memeluk agama Islam atau mu'alaf. Dia bertemu dengan Buya Hamka pada usianya 23 tahun, tepatnya pada tahun 1981. Dan pada saat ia mu'alaf, namanya diganti dengan Yusuf Hamka. Nama belakangnya Hamka diambil dari nama Buya Hamka sebab Yusuf Hamka setelah mu'alaf langsung diangkat menjadi anaknya Buya Hamka. Lalu Yusuf Hamka lahir pada tanggal 5 Desember di Samarinda, Kalimantan Timur. Pendidikannya, ia menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Namun, ia tidak menyelesaikan semuanya. Beberapa perguruan tinggi yang pernah ia ikuti yaitu Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945, lalu di Fakultas Kedokteran dia pernah juga di Universitas Trisakti. Yang ketiga, itu bisnis administrasi di Columbia, Kanada. Tutup pada tahun 1977. Yang keempat, itu ada administrasi negara, FISIP, Universitas Jayabaya, itu pada tahun 1980. Namun, semuanya tidak pernah ia selesaikan pendidikannya. Ia beralasan karena ia tidak suka dengan suatu formalitas. Jadi, ia keluar dari universitas itu. Pada karirnya, sejak kecil, Yusuf Hamka sudah menjalani hidup yang keras. Sepulang sekolah, ia menghabiskan waktu untuk berjualan, untuk menambah uang jajan untuk kehidupan. Ia pernah berjualan keliling-keliling, ia berjual makanan, minuman, es. Ia pernah menjual es mambu dengan kacang-kacangan. Ia berjualan di sekitar Masjid Istiqlal, yang pada saat itu pendapatannya sekitar 100.000. Lalu bisnis yang dipegang oleh Yusuf Hamka saat ini yaitu ia pemilik dan pemegang saham mayoritas PT Citra Marga Nusapala Persada, yaitu sebuah perusahaan yang membangun jalan tol. Lalu bisnis Yusuf Hamka, PT Citra Marga Nusapala Persada ini adalah induknya suatu perusahaan jalan tol. Lalu PT ini memiliki 4 anak perusahaan, yaitu ada PT Citra Marga Tama Surabaya, ada PT Citra Wasputowa, lalu ada PT Citra Persada Infrastruktur, dan PT Girder Indonesia. Tidak hanya itu, Yusuf Hamka juga seorang komisaris di salah satu televisi Indonesia, yaitu Indosiar yang sering kita kenal, itu PT Indosiar Visual Mandiri. Lalu di samping itu ada juga, ia juga menjabat sebagai komisaris utama, itu ada PT Mandara Permai dan PT Mitra Kaltim Resources Indonesia. Alasan saya memilih tokoh inspiratif Yusuf Hamka yang pertama yaitu ia adalah seorang pengusaha sukses dan inovatif. Di samping itu, ia juga taat beragama, ia juga tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama.
Lalu ada sikap sederhana dan rendah hatinya. Walaupun ia seorang bos jalan tol, ia selalu memiliki sikap sederhana dan rendah hati. Lalu ada inspirasi dan motivasi. Yang kelima itu ada peduli sosial dan kedermawanan. Dan yang terakhir ada kontribusi pada masyarakat. Cara untuk menjadi seperti Yusuf Hamka, yang pertama itu praktekkan kejujuran dalam berbisnis. Yusuf Hamka selalu mempraktekkan bisnisnya itu dengan sebuah suatu kejujuran. Sebab kalau dalam bisnis tidak ada kejujuran, maka bisnis itu tidak akan berjalan lancar dan ujung-ujungnya bakal bangkrut. Yang kedua yaitu kembangkan jiwa berbagi. Di setiap bisnis yang kita jalani, kita harus selalu berkeinginan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena dengan berbagi, maka itu tidak akan mengurangi uang yang kita punya. Malahan itu akan bertambah dan berkelipat yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu jalani hidup yang bersyukur dan tingkatkan ketaatan beragama. Di tengah kesibukan kita yang berbisnis, namun kita juga tidak bisa meninggalkan urusan akhirat. Kita harus bisa menyimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya kita harus mengimbangi antara bersyukur dan ketaatan beragama. Alternatif kegiatan dan judul proposal yang saya ajukan yaitu judul proposalnya Sosialpreneur Muda, menumbuhkan jiwa usaha sejak dini. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan kewirausahaan dasar, kompetisi ide bisnis sosial, kunjungan lapangan atau virtual visit, dan terakhir workshop design thinking untuk usaha sosial. Tujuannya proposal ini yaitu untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sosial pada generasi muda sejak dini, lalu membangun kepekaan terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar sebagai peluang usaha yang bermakna. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan ide bisnis yang berdampak sosial. Yang keempat, melatih keterampilan dasar kewirausahaan dalam cakup manajemen usaha, pemasaran, pitching, dan lain-lain. Yang terakhir itu menanamkan nilai-nilai etika, empati, dan tanggung jawab sosial dalam berwirausaha. Moto yang selalu dipegang oleh Yusuf Hamka yaitu banyak duit, jangan sombong, nggak punya duit, jangan bohong, nggak punya duit, jangan nolong. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.